Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang berbahagia, bahagia sekali pada pagi hari ini kita bertemu bersama dalam forum diskusi dalam kegiatan program Sekolah Penggerak. Harapan kami mudah-mudahan diskusi kita kali ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Sebelum acara kita lanjutkan, mari kita menundukkan kepala guna memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, materi saya pada pagi hari ini kita fokus pada salah satu materi yaitu tentang asesmen diagnostik. Karena materi ini merupakan salah satu ciri dari sekolah penggerak. Sebelum kami lebih jauh membahas ini, mungkin kita sedikit berdiskusi dulu. Kalau saya mengatakan asesmen diagnostik itu mungkin yang ada pada bayangan Ibu Bapak itu kira-kira apa? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit pencerahan. Monggo Pak Kis. Saya Bu. Monggo Pak Kis. Asesmen itu ujian. Oke, terima kasih Pak Kis. Terima kasih. Jadi kalau kita asesmen memang identik dengan penilaian, ujian. Mungkin yang lain? Saya Bu. Bukun, monggo. Ya, mungkin asesmen diagnostik itu penilaian terhadap siswa di awal mau masuk sekolah. Oke, di awal. Ya. Terima kasih, Bukun. Pak Romli, mungkin ada tambahan? Cukup. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mempersingkat waktu bahwa asesmen diagnostik secara umum sesuai dengan namanya, diagnostik, yaitu sebuah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa untuk mengetahui kondisi awal siswa, tepat seperti yang disampaikan oleh Bu Bun tadi, yaitu mendiagnosa untuk mengetahui kegiatan awal siswa. Asesmen diagnostis itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, dua bagian, yaitu asesmen diagnostis non-kognitif dan asesmen diagnostis kognitif. Nah, apa bedanya dari dua ini? Nah, ini biasanya ibu bapak guru itu di awal pembelajaran itu menanyakan pada putra-putrinya, pada peserta didik, anak-anak apa yang kamu rasakan hari ini? Nah, tanpa kita sadari itulah yang disebut dengan asesmen diagnostik. Kadang-kadang juga bapak ibu guru sebelum memulai pelajaran, anak-anak kerjakan ini dulu untuk ke materi selanjutnya. Nah, itu juga disebut asesmen diagnostis. Nah, sekarang untuk membedakannya itu masuk yang kognitif atau non-kognitif, mari kita cermati tayangan berikut ini. Ibu Bapak, tujuan dulu dari asesmen diagnostik non-kognitif yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian yang kedua mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah dan mengetahui kondisi keluarga siswa. Itu non. Berangkat dari kata-kata non berarti tidak berhubungan sama sekali dengan intelektual, dengan kemampuan. Beda dengan yang kedua, yang kognitif, yaitu tujuannya mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi siswa, memberikan remedial. Nah, itu endingnya nanti tujuannya yaitu memberikan remedial dan pengayaan teaching. Itu dua perbedaan yang mencolok dari asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Kemudian langkah-langkah pelaksanaannya bagaimana? Seperti yang Bapak Ibu katakan tadi, bahwa kegiatan asesmen diagnostis dilakukan di awal, baik yang kognitif maupun non-kognitif itu semuanya dilakukan di awal. Tentunya semuanya juga butuh perencanaan yang matang. Kalau yang non-kognitif itu setiap hari Bapak Ibu Guru sudah yakin melakukan. Nah, tapi yang lebih ditekankan lagi untuk perencanaan yang matang ini yaitu pada asesmen diagnostis yang kognitifnya. Nah, mungkin perencanaannya bisa dilakukan semacam ini. Buat penilaian itu dengan kategori gini, anak ini setelah dilakukan asesmen kognitif,
dikategorikan dalam 3 golongan. Apakah ini paham utuh, paham sepenuhnya, paham sebagian, atau tidak paham. Nah, hasil dari pengelompokan itu kemudian untuk kita berikan materi selanjutnya. Yang paham utuh ini kita berikan apa, yang paham sebagian kita berikan apa, dan yang kurang paham kita berikan apa. Nah, perlakuan yang beda itulah yang menunjukkan ciri khas dari program sekolah penggerak yang diawali dengan satu asesmen diagnosis. Pada kurikulum sebelumnya memang sudah dilakukan, tapi bukan sebuah kewajiban. Nah, kalau sekarang ini sebuah kewajiban. Karena apa? Seperti pada penyampaian materi sebelumnya, bahwa di sini pada sekolah penggerak itu siswa diberikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau yang paham utuh loncat sudah tanpa kita berikan. Yang paham sebagian, perlakuannya beda, itulah yang merupakan ciri khusus dari kegiatan pembelajaran di sekolah penggerak ini. Itu Pak, itu yang bisa kami berikan. Mungkin sebelum kami akhiri ada yang perlu ditanyakan? Ada Bu Ada, Janab. Bu. Oke, monggo Bu Kun dulu. Ya, terima kasih Bu Janab terkait dengan asesmen diagnostik. Tadi sudah panjenengan jelaskan non dan kognitif dan kognitif. Sekarang apa anak-anak yang sudah naik di kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu juga di asesmen lagi, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kun. Satu-satu dulu kami jawab. Ibu Bapak, asesmen diagnosis ini tidak hanya dilakukan di awal tahun pelajaran, di awal pergantian fase, di awal apapun untuk menuju ke fase berikutnya, ini selalu diawali dengan diagnosa. Karena tujuannya adalah diagnosa. Kita sebagai dokter, mampu enggak anak ini lanjut ke capaian berikutnya? Nah, jadi tidak terbatas pada kelas baru, tapi semuanya capaian baru harus semuanya diawali dengan diagnosa semacam ini. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita kerjakan kuis ini bersama-sama. Ibu Bapak bisa menuliskan di chat masing-masing jawabannya. Ya, ini adalah kata kunci. Bapak Ibu bisa memberikan jawaban ini. Jawabannya adalah tes kognitif, asesmen non kognitif, ataupun asesmen diagnostis. Ya, monggo. Ini ada 3 pertanyaan. Jawabannya ditulis di chat masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagaimana? Nah, semuanya sudah bisa menjawab. Yuk, kita coba bahas ini dulu. Nah, semua chat sudah masuk dari ketiga peserta. Kita bacakan. Bertujuan mendiagnosa kemampuan dasar. Ini apa jawabannya? Oke, super bagus ya. Asesmen diagnostik. Kata kunci yang kedua. Apakah yang kamu rasakan hari ini? Apa kira-kira ini? Ternyata asesmen itu sama dengan penilaian. Iya, asesmen sama dengan penilaian. Kalau kata kuncinya semacam ini, apa yang kamu rasakan hari ini? Iya, benar sekali jawaban dari Pak Kis. Yaitu ini adalah kata kunci dari asesmen non kognitif. Nah, kalau kata kuncinya semacam ini, rata-rata hasil asesmen digunakan sebagai pembelajaran selanjutnya. Berarti apa ini? Non kognitif. Ayo saya ulangi lagi. Rata-rata hasil asesmen digunakan sebagai kognitif. Oke, bagus sekali. Ini adalah kata kunci dari asesmen kognitif. Baik, Bapak, kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.